Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kaidah-kaidah ilmu Rasm Utsmani untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu Rasm Utsmani yang diampu oleh Dr. Ahmad Alim LCMA. Baik, langsung kita masuk pada definisi apa itu Rasm Utsmani. Jadi, Rasm Utsmani adalah cara penulisan Al-Quran yang dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan 25 Hijriyah atau 646 Masehi. Nah, cara ini dalam beberapa hal berbeda dengan kaidah penulisan Arab konvensional. Kemudian secara bahasa, Rasm Utsmani, rasm itu artinya ejaan atau tanda atau teknik penulisan. Sedangkan secara istilah, itu adalah sebuah ilmu yang secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Quran ketika diturunkan dan berlanjut hingga pembukuannya dengan bantuan tangan para sahabat. Kita masuk pada kaidah pertama. Yang pertama yaitu hadful alif. Hadful alif ada kaidah huruf alif yang terletak di antara dua lam. Yang dimaksudkan adalah ketika alif terletak di antara dua lam, maka alif tersebut dibuang. Contohnya hilalun. Pada lam kedua di situ terletak alif, maka dalam Rasm Utsmani alifnya dibuang dan diganti menjadi fathah panjang. Halalun dilalun, itulah contohnya. Selanjutnya, kaidah yang kedua yaitu apabila alif berada di pertengahan isim musanna, contohnya sahironi, maka alif setelah ro dibuang dan diganti menjadi alif berdiri. Kecuali jika alif tersebut berada di akhir kalimat seperti watofiqo, maka alifnya tetap dan tidak dibuang. Kaidah yang ketiga yaitu apabila alif berada di pertengahan dhamir nahnu, contohnya wa'allamnahu. Seharusnya di situ ada alif dan alif tersebut dibuang dan diganti dengan alif berdiri. Wa'allamnahu. Dan yang keempat yaitu kaidah alif apabila berada pada angka-angka, maka alif tersebut dibuang kecuali pada angka 1 yaitu wahid. Alifnya tetap dan tidak dibuang. Kaidah berikutnya yaitu apabila alif berada di lafadz bismillah, yaitu pada lafadz bismi, alifnya dibuang jika bismi berdampingan dengan lafadz Allah. Huruf alif setelah ba tidak ditulis, padahal bentuk asalnya adalah bismi, setelah ba ada alif. Dan hal itu dibuang jika lafadz bismi berdampingan dengan lafadz Allah. Berbeda dengan bismi yang berdampingan dengan kalimat lain seperti lafadz bismi rabbika, maka alif tersebut tidak dibuang. Kaidah berikutnya yaitu hadful ya, yaitu pembuangan ya pada beberapa surah. Contohnya dalam surah Ibrahim, lafadz wa taqabbal du'ai. Seharusnya di situ terdapat iya, akan tetapi di Rasm Utsmani ya tersebut dibuang. Wa taqabbal du'ai menjadi wa taqabbal du'ai. Yang kedua dalam surah Al-An'am waqad hadani. Di situ seharusnya terdapat iya, akan tetapi ianya dibuang menjadi waqad hadani. Yang ketiga yaitu dalam surah Hud fala tas'alni. Ianya sama-sama dibuang sehingga menjadi fala tas'alni. Dan masih banyak terdapat iya yang dibuang pada beberapa surah lain. Selanjutnya iya dibuang dengan tujuan ditanwinkan, contohnya hadin, bakin, ghashin, zanin, padahal seharusnya hadi, baki. Berikutnya yaitu iya dibuang jika untuk memanggil atau
jika lafaz tersebut digunakan untuk munada, contohnya Rabbi, ya Rabbi, wa ya qaumi, ya ibadi. Ya tersebut dibuang menjadi Rabbi, ya Rabbi, wa ya qaumi, ya ibadi. Berikutnya yaitu pengecualian pada lafaz ya ibadiyalladzina yang terdapat di surah Al-Ankabut. Ya di sini tidak dibuang, akan tapi difathahkan untuk memudahkan, sehingga menjadi ya ibadiyalladzina. Yang terakhir yaitu pembuangan dua ya yang berkumpul dalam satu kalimat. Contohnya al-ummiyina. Ya di sini terdapat dua ya, sehingga salah satu ya tersebut dibuang dan diganti menjadi tasydid. Kaidah berikutnya yaitu hadfun nun, pembuangan huruf nun. Huruf nun dibuang jika bertemu huruf lam, contohnya anla. Ketika huruf nun bertemu huruf lam, maka nunnya dibuang menjadi Allah, diidghamkan. Dalam Rasm Utsmani, anla ditulis dengan Allah tanpa nun, yaitu dengan nunnya dibuang. Begitupun dengan lafaz inla, nun tersebut sama-sama dibuang hingga ditulis dengan tanpa nun, yaitu illa. Kecuali jika an tersebut adalah an mukhaffafah dan an mufassarah. Baik teman-teman, mungkin sekian dari apa yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.